pagi Sobat Bun, ketemu lagi di podcast perkebunan. Pagi ini saya kedatangan tamu, beliau seorang birokrat. Beliau saat ini dipercayai sebagai pelaksana tugas Direktur Jenderal Perkebunan, Bapak Heru Triwidarto. Selamat datang Bapak. Makasih Om, selamat pagi. Selamat Sehat pagi, pemula. salam sukses Bapak. Makasih. Pak Heru sepertinya habis CFD nih Pak. Gimana CFD pagi hari ini Pak? Ya tentu seger ya, pagi-pagi olahraga seperti tiap hari juga Wow. kita olahraga di sawah dan di kebun tentu, karena kita kerjanya di Direktorat Jenderal Perkebunan. Oke, nah Bapak sudah menyinggung mengenai perkebunan ini. Kita ngobrol sedikit ya, Pak Oke. Heru mengenai perkebunan. Kalau kita lihat beberapa berita di media bahwa sektor perkebunan saat ini mendominasi perekonomian Indonesia. Iya. Bahkan ada yang menyebut sebagai backbone Mm. perekonomian Indonesia. Pendapat Bapak? Ya tentu itu sebuah keniscayaan karena memang subsektor perkebunan ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, dan subsektor perkebunan itu memberikan lapangan kerja terhadap kurang lebih 25 juta rakyat Indonesia. Itu sebuah angka yang besar, dan tentu ke depan kita berharap bahwa subsektor perkebunan makin mengambil peran di dalam penguatan ekonomi nasional. Berarti kita bisa mengatakan bahwa sektor pertanian ini dominasi oleh sektor perkebunan ya Pak ya? Sementara ini begitu, dan tentu kita harap akan selalu begitu. Bekerja keras kita semua untuk lebih memajukan perkebunan melalui peningkatan produksi, produktivitas, dan tentu meningkatkan kesejahteraan para pekebun, para petani Indonesia ini. Oke, kalau kita lihat dikdayanya perkebunan tadi Pak Heru, kondisi saat ini perkebunan apakah baik-baik saja Pak, atau memang ada banyak tantangan? Tantangan tentu ada, karena kita sekarang menghadapi pada kondisi bahwa tanaman perkebunan ini sekarang banyak yang sudah mulai tua dan rusak. Nah ini tentu memerlukan upaya-upaya khusus, diantaranya melalui peremajaan. Contohnya di sawit, kita ada peremajaan sawit rakyat yang didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Oh, oke. Nah ini sebuah berkah bagi subsektor perkebunan, dan tentu ke depan juga kita berharap ada satu badan yang menangani perkebunan khusus gitu ya, pendanaan perkebunan yang sesuai dengan amanat Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang perkebunan, bahwa kita juga memimpikan adanya Badan Pengelola Dana Perkebunan. Saat ini belum ada ya Pak? Saat ini sedang dalam pembahasan, nanti ke Oke. depannya seperti apa, karena komoditas perkebunan ini sangat banyak, 140 komoditi ya yang harus kita bina. Dan kalau kita hanya berharap kepada APBN, ini tentu akan lambat peremajaannya, kemudian intensifikasinya juga. Seperti itu Pak Mula. Jadi kita bersyukur untuk saat ini, untuk sawit sudah ada BPDBKS Oke. yang mendanai tidak hanya peremajaan kelapa sawit rakyat, tapi juga mendanai sarana prasarana berupa pupuk, pestisida, kemudian alat mesin, jalan, dan lain sebagainya, pasar, yang semuanya itu Berarti lengkap ya Pak ya? lengkap. Kita Oke. berharap bahwa dengan adanya semua itu, termasuk untuk penelitian pengembangan dan juga pengembangan SDM pekebun sawit dan orang-orang yang berkecimpung di sawit di lokal atau tempat-tempat sawit itu diproduksi. Kita harapkan melalui pengembangan SDM ini, melalui beasiswa dan pelatihan itu, tahun ini target kita untuk beasiswa 3.000 orang, kemudian untuk pelatihan Cukup lengkap ya Pak ya? lebih banyak lagi. Nah tentu dengan kehadiran BPDBKS ini kita berharap ke depan juga makin mendukung program-program kita ya di Direktorat Jenderal Perkebunan,
melalui peremajaan, melalui sarpras, melalui penelitian dan pengembangan SDM. Pak Heru, saya tertarik tadi kata-kata Bapak berkait dengan perkebunan itu menyerap lapangan pekerjaan cukup besar. Ya. Menurut Bapak, apakah perkebunan ini saat ini bisa memberikan peluang kepada usaha-usaha UMKM? Oh iya tentu, karena kita sekarang ini Bapak Presiden juga mendorong hilirisasi, Bapak Menteri juga demikian gitu ya, dorongan untuk meningkatkan hilirisasi subsektor perkebunan ini sangat kencang. Di antaranya melalui kemarin Pak Menteri Pertanian melakukan soft launching untuk kesiapan B50 ya. Ya. Itu bagian dari hilirisasi perkebunan, bahwa Oke. kita ke depan bisa mandiri energi melalui kelapa sawit. Itu salah satunya. Kemudian sudah saya kira 10 tahun belakangan ini Direktorat Jenderal Perkebunan juga mendorong ke sana, baik di komoditi kopi, kemudian kakao, kelapa, dan yang lainnya. Kita selalu mendorong hilirisasi, tidak hanya menjual berupa green bean untuk kopi, tapi juga sampai ke hilir, bahkan sampai kita siapkan untuk produksi kopi sampai siap dinikmati oleh Jadi end to konsumen. end ya Pak ya? Iya. Oke. Jadi hulu hilir kita bangun semuanya, dari mulai penyiapan benih, budidayanya, pasca panennya, pengolahannya, dan bahkan marketingnya ya. Nah, salah satunya ini melalui Bunex ini. Oh, apa itu Bu Nex? Nah, ini adalah Perkebunan Indonesia Expo yang sudah kita selenggarakan 3 tahun berturut-turut, sekarang yang ketiga. Kita juga undang UMKM, mereka mendapatkan booth gratis untuk mempromosikan produk-produknya. Jadi nanti akan ada booth gratis untuk UMKM yang mengelola komoditas perkebunan, dan di situ juga nanti ada business matching. Jadi kita buka peluang untuk pelaku usaha perkebunan, baik yang besar maupun yang UMKM. Jadi seperti menciptakan pasar ya, Ya, Pak. jadi nanti di situ ada business matching, mereka bisa berinteraksi dengan para calon pembeli, gitu ya. Nanti dari berbagai komoditas. Lokal itu. atau internasional juga? Internasional juga ada luar pembelinya. biasa. Jadi kita harapkan tentu ekspor perkebunan juga makin meningkat ya. Ya, Pak Heru, kan Bapak tadi sempat menyinggung mengenai Perkebunan Indonesia Expo atau Bunex. Ini menarik karena kami juga mendapat informasi dari berbagai media bahwa ini juga menjadi salah satu ajang atau peluang melihat kesiapan dari perkebunan menghadapi bonus demografi. Kalau kita lihat tagline daripada Bunex tahun ini itu bagaimana perkebunan menghadapi bonus demografi 2045. Pendapat Bapak? Ya, tentu kita siap dengan tantangan itu ya. Karena kalau kita bicara hilirisasi, tentu tenaga kerja yang akan diserap oleh subsektor perkebunan itu akan makin banyak. Di sisi lain, dengan pertambahan penduduk yang ada, pasar di dalam negeri sendiri itu akan makin besar, makin tumbuh. Jadi bicara ekspor, kita sepakat bahwa perkebunan penyumbang devisa terbesar untuk pertanian. Tapi kalau kita bicara pemenuhan kebutuhan dalam negeri, peluang bagi subsektor perkebunan juga masih sangat besar. Kita lihat kopi misalnya, industri hilirnya sekarang kan tumbuh, bahkan kafe-kafe kecil, di setiap kota-kota baik besar maupun kecil itu kan tumbuh, menjamur lah gitu. Ini sebuah peluang gitu ya untuk memanfaatkan bonus demografi tadi, baik dari sisi produksi maupun dari sisi konsumsi. Karena sebuah proses ekonomi itu harus memperhatikan dua hal ini. Produksinya seperti apa untuk memenuhi pertumbuhan penduduk yang terus meningkat ini. Itu bicara di dalam negeri. Nah, tentu permintaan di luar negeri juga akan makin banyak. Nah, tentu ada langkah-langkah yang harus kita tempuh, perbaikan mutu, kemudian penerapan standar yang diminta oleh pasar, ini juga kita jalani semuanya. Meskipun siap atau tidak siap, kita harus tetap jalan, kita persiapkan semua
sehingga produk-produk perkebunan Indonesia ini juga berterima di pasar internasional. Tentunya di dalam negeri juga kita perhatikan demand-nya seperti apa. Kan kalau kita melihat perkembangan saat ini kan selalu kalau berkaitan dengan penggunaan lahan, Bapak, itu kan selalu ada isu-isu. Ya. Tidak hanya di komoditas pertanian tapi juga komoditas perkebunan. Ya. Nah, kesiapan sektor perkebunan menghadapi itu kira-kira seperti apa, Pak? Jadi begini, kalau soal lahan memang makin terbatas, tapi peningkatan produksi tidak selalu harus berbanding lurus dengan luasan yang ditambah atau melalui ekstensifikasi. Kita bisa fokus ke yang lain melalui pengembangan benih unggul. Kita melakukan peremajaan terhadap kebun-kebun tua dan rusak tadi yang saya sampaikan itu. Dan melalui upaya itu tentu peningkatan produksi masih bisa kita capai. Oh, berarti karena sekarang masih ada peluang gap antara produksi realnya dengan potensi produksi yang ada di benih-benih unggul itu. Jadi kita masih punya ruang losses, untuk menggenjot produksi dan juga ruang untuk menekan losses. Berarti sebetulnya kita masih bisa masih sangat bisa. Jadi tentu ekspansi atau ekstensifikasi dalam beberapa hal mungkin tetap perlu dilakukan ya, tapi dengan kehati-hatian, dengan tidak merusak lingkungan, karena di Direktorat Jenderal Perkebunan tagline kami adalah selalu pembangunan berkelanjutan. Jadi semua aspek itu kita perhatikan. Tidak hanya soal mengejar produksi, mengejar pertumbuhan, tapi juga soal bagaimana kita menyelamatkan lingkungan. Bahwa kita harus mewariskan kepada anak cucu kita ini lingkungan yang lestari, di sisi lain produksi tetap meningkat. Jadi strateginya sekarang sudah mulai agak berubah, Pak, ya. Tidak hanya bicara seperti tahun-tahun dulu selalu berekspansi, meluas, tapi juga sekarang bagaimana mengintensifkan usaha dengan luasan yang ada. Seperti Pak itu, Pak Heru, saya sedikit tertarik dengan kopi sebetulnya, karena saya ini peminum kopi, Pak. Iya, sama. Ayo kita minum kopi dulu lah. Kita minum kopi dulu. Seger, Pak Mula, kalau pagi-pagi habis jalan pagi kita selingi dengan minum kopi. Karena memang itu kayaknya budaya kita ya, Ya, Pak Heru sekarang ya. sudah tidak hanya budaya, sudah jadi lifestyle ya. Mungkin beda dikit ya, budaya sama lifestyle. Nah, sekarang saya macam-macam cara minum kopi anak-anak muda itu. Berbagai formula mereka buat menarik. Saya akan mendalami itu, Pak Heru. Kan saat ini kan menuju bonus demografi, kaum milenial atau Gen Z ini kan jumlahnya akan jauh lebih banyak. Bahkan mereka salah satu pasar tentunya yang bisa kita garap. Kami sebagai pengkonsumsi kopi, begitu ya, ini sangat mengharapkan sebetulnya bahwa ini bisa menjadi satu kebiasaan yang perlu disupport oleh bahan baku juga, bisa dipenuhi oleh industri. Menurut Bapak, kira-kira seperti apa dukungan dari sektor hulu atau perkebunan ini? Kita dari 10 tahun terakhir aja ya, kita lihat, kita juga melakukan peremajaan, kemudian intensifikasi, dan juga ada sedikit perluasan areal kopi. Jadi enaknya kalau bicara kopi ini kan, karena dia bisa kita tumpang sarikan. Bahkan untuk di lahan-lahan yang hutan misalnya, LNDH itu kita juga banyak kembangkan. Jadi tidak terlalu masalah sebenarnya di sektor hulu untuk perluasan kopi. Karena dia tidak merusak hutan yang ada. Jadi luar biasa. Kebun-kebun rakyat itu 10 tahun terakhir sudah kita bantu dengan peremajaan, kita bantu dengan intensifikasi dan juga pengolahan pasca panen. Oh, berarti kopi ini didominasi sama perkebunan rakyat? Iya, hampir 98% perkebunan rakyat. Jadi perhatian pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan terhadap kebun rakyat kopi ini sangat luar biasa. Di berbagai sentra produksi itu kita berikan bantuan, bimbingan teknis dan pendampingan ya. Pendampingan untuk sentra-sentra produksi kebun kopi rakyat itu. Dan kita tahu memang
ya Indonesia itu sebenarnya surganya bagi para pengopi. Jadi kalau Iya. ada tagline Indonesia is coffee paradise. Nah itu Wow. ada betulnya juga. Iya. Karena berbagai macam jenis kopi itu Oh, gitu. ada di Indonesia. Ada Arabica, ada Robusta, ada Oke. Liberica. Di dalam Arabica itu sendiri setiap daerah punya kekhasan, baik dari aroma, cita rasa, dan semuanya itu juara, Pak. Oke. Nah, bicara soal bonus demografi tadi, ini juga sebuah kesempatan. Tidak hanya kita berpikir ekspor ya. Ya. Bagaimana kalau kita balik misalnya cara berpikir kita. Kenapa kita tidak ajak orang-orang luar itu, Amerika, Eropa, Jepang, Korea itu, ngopinya di Indonesia gitu. Wah, ini menarik. Mereka bisa Menarik. melihat sendiri gitu Ya, bagaimana ya. kopi itu diproduksi, Oke. dipanen, diproses, kemudian dinikmati on the spot. Oke. Itu multiplier efeknya terhadap ekonomi Indonesia akan sangat besar. Oke. Mereka akan datang sebagai turis, syukur-syukur naiknya ke Indonesia, naik Garuda Indonesia misalnya. Berarti atau bisa mendapat pendapatan maskapai dari wisatawan lain lagi, Pak ya? nasional, kemudian Oke. menginap di hotel di kita, Oke. belanja harian di kita untuk beberapa lama. Nah ini sesuatu yang tentunya bagi para milenial nih bisa kita garap. Oke. Sekarang sudah mulai tumbuh Hmm. wisata-wisata kopi begitu ya. Oh. Orang berduyun-duyun datang ke kebun kopi, kemudian melihat proses bagaimana kopi itu diproduksi, para petani merawat kebunnya. Oh, jadi kopi itu juga sekarang berkaitan dengan wisatawan? Oh iya, tentu. Oke. Tentu kita Iya, lihat iya, lah iya, kalau iya, Pak iya. Mula ke Ya. Bali misalnya daerah Kintamani, Ya. tumbuh juga Oke. kafe-kafenya, kemudian produk-produk kopi dari Bali sendiri kan terkenal. Ya. Belum lagi kita bicara Sumut, ada Mandailing, kemudian di Aceh ada Gayo, di Sulawesi ada Toraja, Wow. kemudian di Papua Iya, iya, juga ada Wamena, di Jawa sendiri ada Java Preanger, kemudian Berarti di setiap pulau di Indonesia ini Bromo. ada. Ada, Oke. dan itu cita rasanya khas gitu ya. Setiap Oke. daerah itu punya cita rasa kopi yang khas, beda dengan daerah yang lain. Itulah serunya ngopi di Indonesia gitu ya. Iya, Mungkin iya, bagi iya. para negara importir yang bukan penikmat kopi spesial, Iya. mereka kan belinya dalam bentuk bulk ya. Oh. Nah oke. itu yang mungkin jauh lah kualitasnya Iya. dengan kopi-kopi yang kita punya sebenarnya di Indonesia. Nah ini juga peluang bagi para pelaku usaha kopi untuk melakukan promosi ya, bahwa kita punya kekayaan plasma nutfah kopi dan cita rasa kopi yang banyak itu. Iya. Kita promosikan ke luar negeri. Salah satunya melalui Bunex ini. Oke. Nah, Nanti para pengunjung bisa menikmati kopi, bisa menikmati juga teh, Luar kakao. biasa. Semuanya bisa dinikmati, baik yang single origin, blend, Oh. semuanya ada. Pak Heru berarti ini Bunex terbuka untuk umum ya, Pak ya? Ya, terbuka untuk umum, Oke. dan lewat media ini saya juga mengajak Ya. masyarakat Indonesia, Oke. khususnya yang ada di Jabodetabek ya, karena Ya. ISBS ini kan di Tangerang Selatan ya. Tolong dicatat tanggalnya 12 sampai dengan 14 September 2024 di Hall 5 dan 6 Oh, ISBS. oke. Nanti ISBSD, akan ada event-event yang sangat menarik, dari mulai yang main event itu yang serius, akan ada Oh. serangkaian FGD, kemudian talk show Oke. berkaitan dengan bioenergi, kemandirian pangan dan lain sebagainya, pengembangan subsektor Oh, perkebunan. jadi menampilkan seluruh komoditas Iya, perkebunan. seluruh komoditas Luar biasa. perkebunan, utamanya tentu kelapa sawit ya, karena di situ nanti akan ada venue atau tempat di mana bisa pengunjung melihat bagaimana produksi bioenergi dari kelapa sawit itu nanti dihasilkan, proses produksinya seperti apa. Kemudian komoditas-komoditas lain akan tumpah ruah Iya, di Bunex itu.
Dan juga ada event-event tambahan yang juga menarik bagi para pengunjung nanti. Silahkan berbondong-bondong datang ke ASBS. Oke. Pak Heru, kalau kita lihat pendapat dan tadi penyampaian Pak Heru kan seolah-olah perkebunan ini kan banyak sekali pekerjaannya gitu. Iya, betul. Bapak lelah nggak Pak mengurus perkebunan ini kira-kira Pak? Kalau lelah saya kira nggak ada ya. Oke, luar Justru biasa. kami excited karena penuh tantangan itu. Iya. Manusia hidup itu harus ada tantangan. Kalau tidak ada tantangan, ya tidak hidup berarti. Ini yang menarik ini. Ini yang menarik. Ini satu statement yang saya kira tidak hanya di kita Pak Heru yang harus, tapi seluruh sektor Iya, itu harus menjadikan satu statement tadi atau quote Iya. tadi itu menjadi pegangan, pedoman bagaimana kita melakukan satu pengelolaan iya, di sebagai sektor. iya. Nah, Dan- memang masih banyak Ya. PR yang harus kita lakukan, yang kita kerjakan. Tata kelola perkebunan ini juga harus terus kita perbaiki Oke, ya. betul. Khususnya di sawit, kita juga ada Satgas Sawit yang secara nasional kita menjadi bagian dari itu dalam upaya untuk terus memperbaiki tata kelola Oke. perkebunan. Tagline-nya tetap perkebunan yang berkelanjutan. Berkelanjutan itu tidak hanya dari sisi ekonomi dan lingkungan, tapi Oke. juga dari sisi regulasi dan sebagainya, bagaimana menumbuhkan investasi ini juga masih terus kita kerjakan. Nah, supaya orang mau berinvestasi di subsektor perkebunan itu bisa mudah dan cepat. Sekarang sudah melalui mekanisme OSS dan tentu terus kita perbaiki ya. Nah, dalam rangka kita mendorong investasi lebih banyak lagi di subsektor perkebunan. Wah, Baik dari luar sisi biasa. hulu maupun hilirnya nanti ke depan. iya. Begitu Pak luar Mura. biasa, Pak. Jadi Jadi- tantangannya tetap ada dan kita Oke. harus tetap semangat. Dan tentu dengan semangat yang membara itu kita berharap perkebunan jaya. Wah, saya jadi semangat ini Pak melihat statement dan quote Bapak ini. Cuman sebelum kita akhiri Pak Heru, saya ingin satu pertanyaan menyangkut dengan Bunex tadi. Kan ini terbuka umum Pak. Tentu kan harapan Bapak tadi sudah Bapak utarakan khususnya kepada generasi-generasi milenial dan Gen Z. Nah, kira-kira harapan Bapak nanti kepada generasi muda, Gen Z maupun milenial setelah acara Bunex ini kira-kira seperti apa Pak? Ya, tentu kalau kita bicara bagaimana mentransformasi perkebunan ini terhadap anak-anak muda gitu ya. Sekarang pelakunya kan sudah mulai sepuh gitu ya. Nah, intinya mereka itu kan harus kita berikan pemahaman bahwa bekerja di subsektor perkebunan itu keren loh. Bekerja di subsektor perkebunan itu duitnya banyak loh. Oke. Itu yang harus kita tumbuhkan. Nah, silahkan nanti datang di Bunex adik-adik semuanya. Bagaimana bisnis kopi itu bisa dijalankan dan menguntungkan. Nah, kalau tidak menguntungkan tentu mereka tidak akan tertarik. Ini salah satu ajang bagaimana mengundang mereka supaya tertarik Pak Mula. Oke. Nah, Bunex Ini ini menarik kita ini. buat semilenial mungkin gitu ya. Oke, Tidak luar biasa. bosan dengan FGD, dengan talk show yang bertele-tele gitu ya. Nah, kita fokus. Bioenergi itu masa depan. Nah, tentu buat Gen Z juga bisa melihat, oh ternyata masa depan itu menuntut bahwa pencemaran lingkungan, emisi gas rumah kaca itu harus kita kurangi. Salah satunya melalui penggunaan bioenergi. Oke. Nah, message positif seperti itu ya, menguntungkan secara lingkungan, finansial juga menguntungkan. Ini akan menjadi daya tarik tersendiri. Jadi ada pengembangan usaha nanti. Iya, Oke. pengembangan usaha. Bahkan nanti juga ada coaching klinik gitu. Oh. Kalau milenial itu mau Oke. berbisnis perkebunan itu bagaimana sih gambarannya, hitungan usahanya seperti apa gitu kan. Kemudian nanti juga akan ada bincang-bincang dengan para pemangku kebijakan ya, ada Pak Menteri atau Pak Wakil Menteri nanti yang akan berbincang-bincang dengan para pengunjung gitu ya, bagaimana mengembangkan subsektor perkebunan ini ke depan. Berarti mereka pulang itu membawa oleh-oleh, Pak? Iya, pasti.
Oleh-olehnya Oke. banyak, bisa menikmati kopi gratis, Iya, iya. kakao gratis, coklat gratis, coklat dan kakao sama ya? Iya, sama Pak. Teh gratis, gitu. Iya. Kalau belanja juga boleh. Oke. Nah, tentu di sini kami juga mengucapkan terima kasih nih. Yang pertama tentu ke BPDBKS karena oke. dia sponsor utamanya ini. Nggak ada BPDB ya nggak ada Bunex kan kurang Oke. lebih gitu ya. Kemudian pada sponsor-sponsor lain, para pelaku usaha perkebunan, para pemerhati perkebunan yang berpartisipasi di Bunex itu sendiri. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan ke seluruh panitia nih yang sudah menyiapkan Bunex sejak beberapa bulan yang lalu nih. Oke. Nah, mudah-mudahan 12 sampai dengan 14 September itu Bunex yang ketiga ini akan lebih menggelegar lagi. Amin, 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 amin. Wah, terima kasih banyak Pak Heru. Sama-sama, Pak Luar Mula. biasa, sangat komprehensif. Iya, terima Kemudian kasih. menginspirasi. Siap. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu ajang bagi kaula muda, khususnya generasi Gen Z maupun juga milenial, tentunya untuk hadir di Perkebunan Ya. Expo ya Pak. Ya, tentu. Oke, mungkin itu di sesi kita pada podcast Bun kita di sesi hari ini. Sekali lagi kami sampaikan bahwa hadiri dan saksikan Perkebunan Indonesia Expo atau Bunex ketiga tahun 2024 di ISBSD tanggal 12 sampai dengan 14 September. Be there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. salam perkebunan.